Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan terkait isu strategi Subdasudu dalam rencana tata ruang Kabupaten Kulon Progo. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Adila Liza Rahmah, lalu teman saya. Saya Altafan Fauzia. Saya Zulfala Augustri. Eh, akan menjelaskan terkait letak Subdasudu sendiri. Subdasudu sendiri terletak di Kabupaten Kulon Progo, tepatnya pada Kapanewon Girimulyo, Kapanewon Samigalu, dan Kapanewon Anggulan. Untuk isu-isu strategi sendiri, kami menemukan pada dokumen RJPMD yang menuliskan KLHS pada Kabupaten Kulon Progo. Kemudian ada beberapa isu strategis yang kami temukan. Boleh lanjut ke slide next. Next slide. Dari dokumen RPJMD yang memuat KLHS, kami temukan beberapa isu strategis, yaitu diantaranya alih fungsi lahan pertanian, pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam yang belum menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, banyaknya daerah rawan bencana alam, pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan peruntukannya, pembangunan infrastruktur skala besar, meningkatnya beban pencemaran lingkungan, belum optimalnya penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana, serta belum optimalnya sarana dan utilitas lingkungan perumahan, permukiman, dan fasilitas umum. Boleh next slide? Lalu untuk kasus pelanggaran tata ruang, terdapat beberapa kasus pelanggaran tata ruang, salah satunya adalah alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan ini banyak terjadi di Kabupaten Kulon Progo, salah satunya adalah penambangan pasir besi yang meningkatkan pengangguran dan kemiskinan, serta kerusakan, pencemaran, dan kepunahan lingkungan di wilayah penambangan. Pembangunan ini juga menimbulkan beberapa konflik, salah satunya adalah rekayasa hukum yang dilakukan untuk melegalkan proyek pertambangan tersebut. Secara tata ruang dan wilayah, pemerintah melakukan perubahan rencana tata ruang dan wilayah secara sepihak dan manipulatif. Dukungan dari kelembagaan pada permasalahan ini hanyalah Lembaga Bantuan Hukum atau LBH sebagai pengawal dari proses hukum yang terjadi. Rekayasa yang dilakukan juga dalam penyelenggaraan AMDAL yang menetapkan dengan didasarkan pada kontrak karya, bukan sebaliknya yakni kontrak karya yang didasarkan pada AMDAL. Pelaksanaan AMDAL juga tidak mempertimbangkan kepentingan dan aspirasi yang diberikan masyarakat. Namun perizinan yang diberikan oleh Bupati dan DPRD Kulon Progo itu melanggar pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 dan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2008 tentang tata ruang. Alih fungsi lahan ini menyebabkan dampak lain seperti intrusi air laut ke darat, erosi benteng tsunami, dan kepunahan potensi gumuk pasir yang langka, serta penggusuran lahan hortikultura dan permukiman. Menyikapi ini, masyarakat melakukan gerakan perlawanan dengan membuat aliansi internal struktural terpisah dan dari kelembagaan sosial, ekonomi, dan membangun koalisi eksternal seperti dengan pihak akademisi, organisasi non-pemerintah, atau lembaga bantuan hukum. Lalu untuk kasus lain adalah pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan peruntukannya. Di wilayah Kulon Progo, terutama pada daerah dataran tinggi, pelanggaran tata ruangnya banyak terjadi, terutama seperti pada kawasan Bukit Menoreh yang mengakibatkan daya dukung lingkungan menurun drastis karena eksklusivitas pertanian yang menyebabkan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Hal ini pada kawasan utara atau pada kawasan Bukit Menoreh tersebut meliputi kawasan Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang, dan sebagian Pengasih dijadikan sebagai wilayah ruang pertambangan. Nah, pada wilayah tersebut itu merupakan wilayah daerah tangkapan air, sehingga apabila lahan tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya, maka akan menimbulkan berbagai macam masalah. Salah satunya adalah bencana alam dan dari perubahan struktur dan alih fungsi lahan tersebut. Selanjutnya, ada kasus lain penambangan ilegal yang banyak terjadi di Kabupaten Kulon Progo, khususnya di sepanjang Sungai Progo. Penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli 2024 menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 118 titik petambang pasir yang tidak memiliki izin di sekitaran Sungai Progo. Dampak dari pertambangan ilegal ini sangatlah merugikan warga sekitar, karena selain merusak lingkungan, berpengaruh pada rusaknya air tanah, sehingga akses terhadap air bersih para warga mengalami kesulitan. Selanjutnya, banyak kerusakan pada jalur yang dilewati oleh truk pengangkut hasil tambang karena muatan yang dibawa melebihi tonase muatan.
Selanjutnya, banyak terdapat laporan dari masyarakat yang sering diadukan ke Dinas Lingkungan Hidup terkait kebisingan akibat aktivitas pertambangan. Upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah itu sejauh ini belum ada penyidakan secara langsung ke lokasi pertambangan ilegal oleh Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo. Hal tersebut dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo mengalami banyak kendala seperti keterbatasan jumlah sumber daya manusia serta belum adanya tim khusus yang menangani kasus tersebut. Kurangnya koordinasi kepada instansi penegak hukum untuk saat ini masih kekurangan sumber daya manusia dibandingkan dengan maraknya kasus pertambangan tanpa izin. Selain itu, kurang rincinya keterangan dari warga yang melapor sehingga menambah kesulitan pada penyelesaian kasus penambangan ini. Karena warga sendiri mengalami sanksi sosial apabila melaporkan kasus-kasus tersebut. Karena warga-warga di sekitar pertambangan ini mayoritas adalah penambang itu sendiri. Mereka merasa bahwa itu adalah tanah mereka dan sumber daya yang ada di tanah tersebut adalah milik mereka sehingga mereka bebas untuk memanfaatkan sumber daya tersebut. Eh, Bagi para pelapor, mereka akan menerima sanksi sosial seperti dikucilkan. Oleh karenanya, banyak pelapor yang hanya melaporkan terkait adanya kebisingan, pencemaran air, namun tidak melaporkan secara rinci terkait lokasi-lokasi penambangan tersebut karena takut akan dikucilkan oleh warga sekitar. Next slide, Tak. Boleh next slide? Baik, kasus selanjutnya adalah pembangunan infrastruktur skala besar. Studi kasus pada isu lingkungan ini adalah pembangunan Bandara YIA. Pemerintah melakukan upaya ini dikarenakan Bandara Internasional Adi Sucipto sudah cukup lama dalam kondisi yang sangat kurang memadai untuk kapasitas luas bandara yang kurang dikembangkan. Sebab di wilayah tersebut sudah padat permukiman penduduk. Berdasarkan kewenangannya, pemerintah mengambil keputusan untuk memindahkan Bandara Adi Sucipto ke wilayah Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Nah, dampak yang ditimbulkan ini adalah sangat berdampak signifikan pada alih fungsi lahan pertanian di Kulon Progo sebab pembangunan bandara memerlukan lahan yang sangat amat luas. Hal ini menyebabkan berkurangnya lahan garapan masyarakat setempat yang berdampak langsung pada penurunan pendapatan para petani, buruh tani, dan petani penggarap. Berkurangnya lahan pertanian produktif juga mengakibatkan penurunan produksi pangan, mengancam ketahanan pangan di wilayah tersebut. Perubahan penggunaan fungsi ruang yang tidak sesuai dan berlangsung dalam skala besar berpotensi memberikan tekanan serius terhadap fungsi lingkungan yang dapat berujung pada degradasi lingkungan dan meningkatkan resiko bencana di masa yang mendatang. Selain itu, pengembangan dan pengoperasian bandara juga dapat menimbulkan masalah polusi udara dan air yang serius dan kompleks. Lalu upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah telah menawarkan kompensasi yang dianggap lebih besar dari nilai jual objek pajak tanah, serta menyiapkan tanah pengganti untuk relokasi warga. Namun, banyak warga yang memilih untuk tidak menempati lokasi relokasi tersebut. Selain itu, pemerintah menjanjikan penyediaan lapangan kerja baru bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pembangunan bandara. Sekian dari kelompok 15. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.